dipahami. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya, Nak. Dari mana Kak Winda? Dari kantor, Bu. Oh, ngapain ini Nak? Dari ruang STP, Bu. Oke. Ibu absen dulu ya, Nak. Karin Malika, Hadir Bu. Christmas Maniuruk, Hadir Bu. Nika, Hadir Bu. Winda, Hadir, Bu. Westi. Nggak masuk, Bu. Udah berapa hari yang masuk, Bu? Kenapa dia sakit? Sakit dia, Bu. Oh, namanya. Oke, berarti cuma satu orang aja yang hadir ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa di bawah kita, ayo kita. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah biar pembelajaran kita hari ini lebih efektif lagi, coba semua kursinya dirapikan dulu nak, biar terlihat rapi semua. Sampai yang ada di bawah kolong kursi, kalau ada boleh diambil ya. Oke, materi kita hari ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, sebelumnya di situ kan ada kata larutan. Sebelumnya kita udah membahas tentang larutan. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Ini kita boleh dijelaskan nak larutan itu apa? Yang saya ingat larutan itu adalah campuran dari dua zat yang bercampur secara homogen. Iya, betul sekali. Coba kan kita kasih aplaus sama Nita. Iya, larutan itu adalah campuran dari beberapa zat yang tercampur secara homogen sehingga sulit untuk membedakan dari zat yang satu ke zat yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini, kita akan membahas bagi apa itu pengertian dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, yang kedua kita nantinya akan mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Jadi nanti kita akan mengelompokkan larutan mana saja yang akan masuk ke dalam larutan elektrolit dan larutan apa saja yang masuk ke dalam larutan non elektrolit. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit, kalian pernah nggak melihat di media-media sosial tentang larangan menangkap ikan dengan cara setrum? Pernah, Bu. Oke, pernah kan? Nah, jadi kalau orang-orang menangkap ikan dengan cara setrum, ikan-ikannya itu yang ditangkap itu pasti mati. Ya, Bu. Jadi mengapa ikan di sekitar alat pentrum itu bisa mati? Dan apakah air sungai atau air laut itu bisa menghantarkan listrik? Makanya ikan-ikan yang ditangkapnya itu mati. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Christmas belum dijawab. Jadi, Bu, sungai atau laut banyak sekali ion-ion yang terlarut yang bisa mengantarkan listrik, Bu. Iya, betul sekali. Jadi air sungai itu atau air laut itu punya ion-ion. Jadi ion-ion itulah nanti yang bisa menghantarkan listrik. Makanya ikan-ikan itu bisa mati. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi ya tadi yang kita bahas sebelumnya itu larutan. Jadi larutan itu berdasarkan kemampuannya itu bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi yang pertama itu ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di mana larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit ini itu bisa nanti kita bagikan menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan juga ada larutan elektrolit lemah. Nah, sedangkan larutan non elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi mengapa
listrik, sedangkan larutan non elektrolit itu tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Kristus tadi, ikan mati di sungai itu dengan cara setrum itu bisa mati karena adanya ion-ion di dalam air sungai. Jadi, mengapa larutan elektrolit bisa mengantarkan listrik? Itu karena pertama kali dijelaskan oleh Svend August Arrhenius, di mana dia ada penemuan. Dia mengatakan bahwa larutan elektrolit itu bisa mengantarkan listrik karena larutan itu dapat terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik, dan ionnya itu bergerak bebas. Nah, tadi kan Ibu jelaskan, elektrolit itu, larutan elektrolit itu ada dua, elektrolit kuat dan non elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu di mana itu larutannya itu ion yang ada di dalam larutan itu terurai sempurna sehingga akan menghasilkan lebih banyak ion. Nah, contohnya itu biasa pada ikatan ion. Ikatan ion contohnya ada NaOH, NaBr, CaCl2, HCl. Nah, selain itu juga ada pada larutan HBr, HNO3, H2SO4 atau anisulfat. Nah, inilah yang merupakan contoh larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Nah, selanjutnya elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu terjadi karena di dalam larutannya itu adanya ion yang terurai sebagian sehingga menghasilkan sedikit ion. Jadi contohnya itu ada HNO2, H2SO3 dan NH3. Nah, lebih tepatnya itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada ikatan kimia. Nah, biasanya di larutan elektrolit lemah ini terjadi pada larutan yang bersifat non polar, ataupun ada juga yang termasuk ikatan kovalen polar seperti HNO2, H2SO3 dan NH3. Nah, sedangkan pada larutan non elektrolit, nah dikatakan non berarti non tidak, non artinya tidak, berarti larutan non elektrolit itu adalah larutan yang tidak terurai, di mana larutan itu tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan larutan itu tetap menjadi molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, itulah alasannya kenapa non elektrolit itu tidak dapat mengantarkan listrik, karena larutannya itu tidak terurai menjadi ion-ion sehingga dia tidak bermuatan listrik. Nah, contohnya itu ada gula. Gula itu merupakan salah satu contoh larut. Misalnya kita larutkan dalam air, dia tidak akan bisa menghasilkan energi, menghasilkan listrik. Sehingga gula adalah salah satu contoh larutan non elektrolit. Bisa dipahami sampai sini, Nak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, biar lebih melatih kemampuan Anda sekalian, di sini Ibu akan memberikan satu contoh video yang nantinya itu akan menjadi tugas diskusi kalian. Nah, jadi Ibu minta anak-anak buat kelompoknya, 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nita dan Winda menjadi kelompok 1 ya. Nita, Winda kelompok 1, Karin dan Christmas menjadi kelompok 2. Oke, udah dibentuk kelompoknya? Nah, jadi ini ada tabel, nanti kalian tulis ya. Ini Christmas sama Karin. Nah, di tabel itu nanti kalian mengisi tentang video ini. Jadi di tabel itu bagaimana sifat-sifat dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non elektrolit. Nah, jadi di video lihat
apakah terang, redup, atau mati. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak tolong diperhatikan videonya ya. Nah, dari video itu anak-anak bisa kasih kesimpulan dan tulis nanti berdasarkan kertas yang udah dibagi. Ayo coba diskusikan yang mana, bagaimana sifat dari elektrolit kuat tadi, elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Bisa ditahan tadi kan pertanyaan. Ini kan lampunya. Ya, kalau ada teman pasti ada. Betul? Gelembungnya kan sedikit ya, Bu? Iya, kalau yang terdengar bunyinya itu sedikit ada yang angkat. Oke, udah siap semuanya? Sudah selesai? Sudah dulu. Oke. Nah, coba Ibu minta kelompok 1, Minta dan Winda. Coba nak jelaskan bagaimana sifat dari larutan elektrolit kuat itu berdasarkan video yang udah Ibu tampilkan tadi. Berdasarkan video yang tadi Ibu tampilkan, dapat kami simpulkan bahwa dalam elektrolit kuat itu nyala lampu itu lebih terang dibandingkan elektrolit lemah dan non elektrolit. Sedangkan untuk gelembungnya sendiri, gelembung itu lebih banyak daripada elektrolit lemah dan daya hantar listrik itu lebih kuat, Bu. Iya, betul sekali. Coba kita kasih applause buat kelompok 1. Jawabannya benar. Jawabannya benar, dimana elektrolit kuat tadi itu nyala lampu yang biasanya itu pasti lebih terang dan gelembungnya itu juga banyak dan daya hantar listriknya itu kuat. Oke, sekarang lah coba kelompok 2, Karin Christmas, gimana sifat dari elektrolit lemah? Sama, Bu, seperti terlihat di video. Kalau elektrolit lemah, Bu, itu dia gelembungnya hanya sedikit, Bu, dibandingkan dengan elektrolit yang kuat. Kemudian daya hantar listriknya itu kurang bagus, Bu. Dalam artian kayak nyala lampunya yang dihasilkan itu nggak seterang dengan elektrolit kuat. Jadi nyala lampunya itu redup-redup gitu, Bu. Iya. Gini tuh. Oke, bagus sekali. Coba kasih applause buat kelompok 2. Iya, berarti dari elektrolit lemah itu nyala lampu yang dihasilkan itu redup, terus gelembung-gelembung yang dihasilkan sedikit, dan daya hantar listriknya bagaimana tadi? Lemah. Iya, kurang kuat. Nah, berarti dari kedua yang kalian simpulkan tadi, berarti yang lautan non elektrolit itu bagaimana? Nyala lampunya bagaimana? Terang, Bu. Kalau non elektrolit, Oh, dalam elektrolit daya lampunya? Bu. Daya lampunya kayak mana tadi, Nak? Nggak hidup, Bu. Iya, nggak hidup. Nah, kalau gelembungnya bagaimana? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Iya. Bisa dibilang nggak ada atau ada, tapi hanya satu atau dua saja. Nah, bagaimana daya hantar listriknya? Pasti nol kan? Tidak ada kan? Karena non elektrolit tidak menghantarkan listrik. Oke. Nah, dari jawaban kalian tadi, menurut Ibu sih sudah paham ya mengenai materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Baik, nah jadi untuk lebih paham lagi, nanti Ibu akan kasih tugas evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti semuanya, paham? Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sudah diberikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Nanti kita
jenis. Yang pertama itu adalah larutan elektrolit, yang mana elektrolit ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Lalu yang terakhir ini ada non elektrolit, Bu. Jadi kalau elektrolit kuat itu sifatnya mampu mengantarkan arus listrik, yang mana kayak praktikum itu menggunakan daya hantar lampu dan cahaya lampunya itu terang, Bu. Sementara kalau yang elektrolit lemah itu redup, Bu. Kemudian gelembung yang dihasilkan juga dari percobaan tersebut itu banyak. Kalau elektrolit kuat, kalau elektrolit lemah itu sedikit. Sementara kalau non elektrolit dia tidak dapat mengantar arus listrik, jadi tidak ada gelembung dan cahaya juga ada gitu, Bu. Oke, terima kasih Karin. Jawaban kesimpulan yang diberikan itu sangat jelas ya. Coba tepuk tangan untuk Karin. Oke, biar Ibu simpulkan lebih ringkasnya lagi ya. Jadi berdasarkan daya hantar listrik itu, larutan itu juga dapat menjadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi di awal kita mulai pembelajaran berdoa dan yang kedua juga harus dengan berdoa. Nah, coba Christmas pimpin doa nak. Sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nak. Jangan lupa tugasnya nanti akan Ibu kirim dan dikerjakan. Nanti minggu depan akan kita bahas dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Oke, Ibu pamit dulu ya. Selamat siang semuanya. Siang.